Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sahabat semua. Harapan semua sehat, tidak kurang suatu apa Mbak nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan laptop Asus yang mana bisa dilihat ya. Dinyalakan itu muncul logo Asus. Tapi setelah logo Asus hilang ngeblank Mbak. Kira-kira seperti itu untuk kronologisnya Mbak. Untuk kasus ini kita tidak juga harus terburu-buru ya. Mungkin harus menginstal atau apa semua. Menurut saya itu bukan satu Mbak ya, suatu jalan yang jalan pintas yang menurut saya. Kalau ada data penting terus bagaimana, itu kan sayang Mbak ya. Kalau mungkin beliau mempunyai data-data penting, kebetulan beliau suruh memperbaiki yang mana ada data-data pentingnya Mbak, kira-kira seperti itu. Dan di sini saya mengasumsikan ada yang tidak beres di area keyboard. Di sini saya lihat ada yang tidak beres di area keyboard ya. Bisa dilihat ya, cuman logo Asus terus. Tapi nanti tidak lama bisa dilihat Mbak, langsung ngeblank hitam ya. Dalam beberapa kasus mungkin ya kerusakan bisa jadi dari si OS-nya atau Windows-nya yang mungkin korup atau bermasalah, atau harddisknya. Oke Mbak, di sini saya tidak ke situ karena saya melihat kayaknya ada ciri-ciri atau tanda-tanda harddisk yang bermasalah, keyboard yang bermasalah. Untuk tipenya seperti berikut Mbak ya. Asus X441M. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya untuk laptopnya. Kita bongkar terlebih dahulu. Mungkin video sedikit saya percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi Mbak ya. Oke Mbak ya, kita flashback sambil lalu Mbak ya. Pernah saya bahas untuk laptop yang seperti ini ya, dan saya mau wanti-wanti buat sahabat dan Mbak semua. Jika nanti membeli laptop, saya sarankan Mbak ya, pertama, maaf saya bahas ulang, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Pertama yang kita harus perhatikan terutama dua Mbak ya, dua ini harus kita perhatikan. Kalau bisa Mbak ya, cari spek yang mungkin yang oke lah. Kita bicara spek, cari yang tinggi. Oke, mau Intel mau AMD itu terserah dari panjenengan. Tiga ya Mbak, yang saya akan bahas itu tiga. Yang saya mungkin saya berikan info itu tiga, dan ini menurut saya ini penting sekali dalam kita merawat laptop dengan jangka panjang Mbak. Pertama yang harus diperhatikan yaitu sistem pendingin. Pastikan laptop mempunyai sistem pendingin ya. Di laptop keluaran terbaru tidak sedikit ya, kalau dulu sering saya temui yang kecil, tapi sekarang bahkan yang besar pun ada juga yang tidak memakai fan. Ini kita bicara sistem pendingin Mbak ya, yang tidak memakai fan. Oke Mbak, sambil kita buka Mbak ya, kita buka, kita nyalakan. Satu itu Mbak. Kedua, untuk sistem pendingin, usahakan extra fan itu menghadap ke samping kiri, pembuangannya atau ke kanan atau ke belakang Mbak. Jangan yang pembuangan sirkulasinya itu dibuang ke bawah, karena tidak sedikit saya jumpai juga ada beberapa laptop yang sirkulasinya itu dibuang ke bawah. Satu contoh ada di video sebelumnya Lenovo Mbak ya. Oke Mbak, kita coba tes handphone laptopnya. Saya coba menyala normal ya, seperti yang saya duga. Ini laptop tidak ada masalah, cuman masalahnya berada di keyboard, berarti mempunyai masalah Mbak ya. Maksudnya begini, bukannya tidak ada masalah Mbak. Seperti yang pertama saya bilang tadi, untuk sistem OS belum tentu. Di sini saya menggunakan keyboard luar. Coba saya pasang keyboard luar, karena di situ saya lihat waktu saya mengetik itu kayak menanda terus begitu loh Mbak. Dan sekarang saya coba lepas untuk keyboard luarnya, keyboard internalnya atau yang di dalam saya lepas, dan saya pakai mengetik. Setelah saya klik, aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada menanda. Berarti bisa disimpulkan keyboard bawaan itu mengalami masalah. Kira-kira seperti itu Mbak.
Di sini sedikit agak ruwet Mbak ya, agak rumit untuk kasus seperti ini. Makanya saya sarankan ya tadi, untuk membuang, untuk melepas ini kita perlu ada dua cara, yaitu pertama menggunakan cutter. Cutter, kita buang sedikit-sedikit atau sesuatu yang tajam, tapi di sini saya tidak menggunakan itu ya, karena saya terbiasa untuk membuang itu menggunakan mini grinder, yang mana di situ kayak semacam pemotong, tapi di sini saya rasa lebih akurat, lebih cepat. Kira-kira seperti itu Mbak. Karena itu di sini harus kita buang untuk penguncinya ya. Dan memang harus seperti itu, kita harus buang. Kita harus main kasar, kita buang untuk melepas keyboardnya Mbak. Oke Mbak, sambil lalu tadi di sistem pendingin sudah ya. Satu yang saya terangkan, satu sistem pendingin, yaitu usahakan menggunakan fan atau kipas pendingin. Kedua, usahakan kipasnya itu menghadap, pembuangannya menghadap di samping kiri, di samping kanan, atau mengarah ke belakang, jangan mengarah yang ke bawah. Yang pertama. Yang kedua yang perlu diingat yaitu baterai. Kalau bisa carilah laptop atau belilah laptop baik bekas ataupun baru itu yang baterainya itu tidak tanam. Kenapa saya bilang alasannya seperti itu? Supaya ke depan kalau mungkin kena air atau apa, kita bisa langsung lepas baterainya Mbak. Jadi tidak perlu nanti, insya Allah dengan seperti itu penyakit tidak akan lari ke mesin. Oke Mbak, setelah kita lepas, untuk keyboardnya kita lepas Mbak ya. Kita lepas sedikit demi sedikit, karena sedikit memang agak sedikit kasar ya. Ingat Mbak ya, selain di pinggir itu di tengah ada pengunci juga, jadi kita harus buang juga untuk pengunci di bagian tengah. Kita lanjut yang tadi Mbak, untuk masalah baterai Mbak ya, terlepas dari mereknya, terlepas dari mau Intel, mau AMD, mau prosesornya, kalau bisa cari yang baterainya itu yang dilepas Mbak ya. Kedua itu ya. Yang ketiga yaitu keyboardnya. Kalau bisa carilah juga yang keyboardnya itu bisa dilepas dari luar. Di beberapa contoh Acer, pokoknya yang bisa dilepas dari luar Mbak. Karena apa? Contoh seperti ini kan ribet urusannya. Kita harus membongkar. Ini masih mending Mbak, masih mending dia cuma menempel di atas. Maksudnya begini, tidak perlu membongkar mesin ya. Ada beberapa kasus harus membongkar mesin Mbak. Kira-kira seperti itu. Ini mesin tidak perlu dibongkar, betul dibongkar, tapi kita tidak perlu membongkar semua ya. Oke Mbak, di sini saya cari keyboardnya keliling, saya dapatkan yang warna putih ya, warna hitam tidak ada. Kita bisa dilihat, untuk kita coba presisikan apakah bisa presisi, dan alhamdulillah bisa presisi Mbak ya. Untuk pemasangannya di sini begini Mbak, dalam beberapa kasus kita bisa membeli lem layar handphone untuk di bagian tengah. Dan dalam beberapa kasus yang di pinggir, saya dulu pernah menetesi di titik-titiknya, tapi lambat laun jalan, pernah dapat komplainan, yaitu ini saya jepit dulu Mbak supaya nanti lebih kuat Mbak ya. Di sini saya mungkin tidak terlihat tidak rapi, karena beberapa kasus sempat saya sistem lem di titik-titiknya itu dia Mbak tidak kuat. Jadi solusinya bagaimana? Di sini saya lem lumayan banyak. Di sisi-sisi pinggirnya. Mungkin terlihat tidak rapi, tapi insya Allah kita bukan cari rapinya Mbak ya. Kan posisinya di dalam juga. Yang penting kuatnya Mbak. Jangan sampai nanti keyboardnya itu kayak tertanam Mbak ya, terbenam begitu loh. Dengan cara ini insya Allah lebih kuat, karena kita di pinggir ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kembali ke tadi yang saya bahas, kenapa keyboardnya harus ditaruh di luar ya. Seperti ini kasusnya, kalau kita beli laptop dengan keyboard yang bisa dilepas dari luar, insya Allah kita dalam proses pergantian tidak perlu ke teknisi, bisa kita ganti sendiri. Ataupun kalaupun ke teknisi mungkin prosesnya tidak ribet dan tidak ongkosnya itu tidak banyak Mbak ya. Karena di sini bisa dilihat ya, prosesnya itu ribet, dan di sini saya kunci semua di bagian pinggir-pinggirnya. Bisa dilihat yang mungkin terlihat tidak rapi, tapi di sini saya tidak bilang cari rapinya, yang penting kuatnya ya, jangan sampai pelanggan kecewa nanti ya. Jadi di pinggir-pinggir itu saya hantam rata lem
saya berikan lem yang lumayan banyak, tapi tidak tebal Mbak ya, tipis tapi banyak. Karena apa, jangan nanti sampai terlalu timbul untuk karena ada lem yang terlalu tinggi. Jadi kita beli lem banyak tapi tipis Mbak, lemnya banyak tapi tipis. Dan untuk bagian tengah juga, berhubung lem layar saya habis Mbak, saya berikan juga ini lem tembak ya. Sebenarnya untuk yang di tengah ini bagusnya pakai anu Mbak, pakai lem layar, atau semacam apa ya, untuk mesin mobil itu apa namanya Mbak, lem tribon. Bisa menggunakan lem tribon apa itu Mbak, atau lem layar HP Mbak, itu dipakai aja di titik-titiknya itu, bisa ditaruh itu supaya kuat. Oke Mbak, kita sudah pasang ya, kita sekarang tunggu kering. Tapi di sini video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi, dan saya rasa sudah kering. Jadi kira-kira seperti itu ya buat sahabat dan Mbak semua. Mungkin nanti mau pasang ya caranya seperti ini, agak lumayan ribet, tapi insya Allah kuat Mbak, karena kita lem keliling ya, posisi kita ngelem itu keliling, tidak di titik-titiknya, khususnya di bagian pinggir Mbak ya. Di bagian pinggir itu yang bagian vital, yang mana itu adalah penting. Oke Mbak, kita tes nyalakan, dan kita tes apakah aman terkendali. Agak lama ya Mbak ya, ini video saya percepat Mbak ya, banyak sekali saya percepat karena durasinya 1 jaman Mbak, saya ganti ini Mbak. Oke Mbak, kita tes keyboardnya, dan singkat cerita aman Mbak ya. Untuk proses penutupan tidak usah saya videokan Mbak ya, karena saya rasa sudah tahu ya untuk proses penutupannya. Oke Mbak, sip Mbak ya, aman terkendali, di tes pun juga tidak ada mengalami masalah. Dan alhamdulillah ini juga berkat doa juga dari sahabat dan Mbak semua dari kolom komentar ya, saya diberi kemudahan. Mudah-mudahan juga sahabat dan Mbak semua diberi kemudahan dalam setiap menjalankan rutinitasnya tentunya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.